Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini. Dan mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memohon kuasa dan urapan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa, Bapa di sorga, Engkau mengasihi kami dan kasih-Mu tiada pernah berkesudahan. Kasih-Mu nyata kami alami dari hari ke hari hingga saat ini, dan lewat firman Tuhan kami makin diarahkan mengenal betapa kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, tema kita malam ini mengatakan bersama Allah selamanya. Dari Mazmur pasal 8 ayat 2, 4, 5, dan 10 yang mengatakan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyatakan. Jika aku melihat buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara, perjalanan luar angkasa pertama yang dilakoni atau dijalankan oleh angkasawan John Glenn pada suatu kesempatan menyampaikan khotbah yang berjudul Mengapa Saya Mengetahui Allah Itu Ada. Dalam istilah sederhana dia mengatakan kepercayaannya kepada Allah dan pada prinsip kekristenan. Dia menyimpulkan dengan pikiran bahwa manusia ditempatkan di bumi sebagai wakil Allah yang bebas. Dia diberi kebebasan memilih. Hanya dia yang dapat memutuskan apakah dia mau atau tidak hidup dengan berpedoman yang diikuti dan diajarkan oleh Yesus. Ada pilihan yang bebas yang melekat pada diri manusia. Pada kesempatan lain juga, seorang angkasawan James McDivitt yang mengorbit bumi sebanyak 62 kali dengan Gemini 4 pernah berkata, saya tidak melihat Allah ketika memandang melalui jendela pesawat dari ruang angkasa saya. Sama seperti ketika saya di bumi, saya tidak melihat Allah ketika memandang melalui kaca mobil saya di bumi. Tetapi saya dapat mengenal pekerjaan Tuhan pada bintang-bintang sama ketika saya berjalan di antara bunga-bunga di taman. Lewat ciptaan Tuhan, saya merasakan karya Tuhan yang begitu dalam. Lalu kemudian James McDivitt mengatakan, jika kita dapat bersama dengan Allah di bumi, maka kita pun juga dapat bersama Allah di ruang angkasa. Tuhan Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi ciptaannya dan terkhusus kepada manusia. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersama Allah dimanapun dan situasi pun dan dalam situasi apapun, kita selalu bersama-sama dengan Allah. Dan dalam Yesus Kristus, kita pasti bersama-sama dengan Allah selamanya di dalam kemuliaannya, yaitu kerajaan Allah atau kerajaan surga. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Saat-saat bersama dengan anggota keluarga kami, apakah itu suami, istri, anak-anak, cucu, dan orang tua kami. Dan terima kasih juga untuk teman-teman saudara kami yang punya hati memedulikan setiap sesamanya yang ia jumpai atau yang kami jumpai. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, atas bimbingan yang kami terima melalui firman Tuhan saat ini yang mengingatkan kami bahwa bersama Allah selamanya. Hari esok, hari ini, dan selamanya bersama-sama dengan Tuhan kami menjalani hidup ini tanpa ragu dan takut, karena dalam kasih tiada ragu dan tiada takut. Dengan demikian, kita yang masih bergumul dengan sakit, penyakit, atau pergumulan lainnya, dalam gumul kita, Tuhan pasti selalu bersama. Dan lebih daripada itu, berkat-Nya selalu diberikan buat kita yang merindukannya. Dan karena itu bukalah hati dan kehidupan saudara, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.